ayat dalam Al-Qur'an, fastaqim, istiqomahlah kamu gitu ya. Sebagaimana kama umirta, sebagaimana diperintahkan kepadamu, wa man taba ma'ak, dan orang yang telah taubat bersama kamu. Wala tabghau. Jadi lawannya tadi tughyan ya, tabghau, jangan kamu melampaui batas. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam riwayat itu dijelaskan bahwa tidaklah ada satu ayat pun yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih berat dan lebih susah daripada ayat ini. Jadi ayat paling berat yang Rasulullah rasakan. Nah, jadi ketika beliau diturunkan ayat ini, itu beliau mengatakan betapa cepatnya engkau beruban. Jadi sahabat kan melihat, Rasulullah, engkau cepat sekali beruban ya. Apa sih yang membuat engkau cepat beruban? Ini yang membuatku cepat beruban adalah surat Hud dan surat-surat semisalnya. Jadi ini yang dirasakan Rasulullah ya. Jadi manuzila ala Rasulillah SAW ayatun hiya asyaddu wala asyakku. Jadi berat banget nih. Karena di sini diperintahkan istiqomah. Ya istiqomahlah kamu sebagaimana diperintahkan. Ini berat banget bagi Rasulullah nih ayat ini. Maka sehingga beliau cepat ya. Di situ dikatakan ya, syayabat ni hudan wa akhwatuha. Aku jadi cepat beruban karena ayat surat Hud dan teman yang semisalnya ya tentang istiqomah itu. Jadi inilah Rasulullah sendiri masa berat ya dengan perintah istiqomah tersebut sehingga membuat beliau cepat beruban. Ada lagi dalam surat Asyura ayat 16 itu dijelaskan bahwa ini ya, falizalika fad'u wastaqim kama umirta, maka karena itu serulah mereka kepada agama ini dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu, wala tattabi ahwa'ahum, jangan mengikuti hawa nafsu mereka, dan katakanlah amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'adila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Jadi Rasulullah diperintahkan serulah mereka ke dalam agama ini dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu. Jadi konsisten komitmen dengan seruan ini ya. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Katakan, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kalian. Allah Rabb kami dan Rabb kalian, maka bagi kami amalan kami dan bagi kalian amal kalian. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kalian. Allah kumpulkan antara kita dan kepadanya kita kembali. Nah, ini perintah Allah kepada Rasulullah untuk istiqomah dalam jalan dakwah. Ya sama tadi judul tema yang diusulkan ya seperti ini, istiqomah di jalan dakwah gitu ya. Nah, kemudian ada hadis dari Amr Sofyan bin Abdillah gitu ya. Ketika dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Wa fi hadis Abi Usama ghairok qala qul amantu billahi fastaqim. Jadi ini ada sahabat yang dia tuh unik, beda dengan yang lain yang dia tanyakan kepada Rasulullah ya. Nah, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku dalam agama Islam ucapan yang mencakup semua perkara. Jadi nasihatin aku dong satu aja kalimat atau nasihat yang mencakup semua perkara dalam Islam. Jadi aku nggak perlu lagi bertanya tentang itu kepada orang lain setelah engkau. Pokoknya kasih nasihat deh yang aku pegang itu, gitu ya. Jadi minta nasihat, minta ajaran yang itu mencakup semua perkara dalam Islam. Jadi nggak nanya lagi ke yang lain. Nah kemudian kalau dalam riwayat Abu Usama dikatakan selain engkau ya, artinya nggak perlu lagi kepada yang lain. Pokoknya itu saja deh nasihatin aku. Apa kata Nabi? Amantu billah fastaqim. Katakanlah katakan amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Fastaqim. Istiqomalah dengan ucapan itu. Nah, jadi ini berarti penjabaran tentang amantu billah ini luas dan maknanya universal ya, luas banget amantu billah. Jadi nggak hanya sekedar ucapan aku beriman kepada Allah, tapi dari perilakunya menunjukkan ketidakberimanan, masih nyeselin takdir, masih tidak beriman kepada qada dan qadar, masih banyak menggugat Allah, itu berarti bukan iman. Nah, jadi amantu billah ini adalah kalimat jami' mani, kalimat yang luas cakupannya. Itu menunjukkan keimanan seseorang. Misalnya, ya ini contoh ya sehari-hari. Mungkin ada orang yang merasa hidupnya paling menderita sedunia. Ditimpa musibah bertubi-tubi ya.
pokoknya yang ada tuh hanya kesialan-kesialan. Kemudian dia merasakan ya, kenapa nasibku malang seperti ini. Orang lain nggak begitu ya, bahagia, kok saya begini, udah dapat suami kayak begini, anak seperti ini, hidup menderita, kemudian PHK, wah pokoknya malang sedunia. Mungkin ada yang seperti itu ya. Nah, ketika dia merasakan seperti itu, dia percuma aja kalau dia mengatakan amantu billah. Ya, kalau dia berkata amantu billah, tapi dia masih punya perasaan paling malang sedunia, itu apa artinya ucapan itu tidak mencerminkan. Amantu billah itu menunjukkan sikap keimanan, ketundukan bahwa dia beriman kepada Allah yang memberikannya takdir seperti itu, yang dia beriman kepada takdir tersebut, yang dia bersabar dengan takdir tersebut ya. Kalau kita lihat contoh misalnya ya, Nabi Ayub diberikan Allah tuh apa sih yang enggak yang nasib siapa sih yang lebih malang kalau kita lihat ya dari dibandingkan dengan Nabi Ayub, dibandingkan nasib orang-orang yang lain, Nabi Ayub itu paling malang loh kalau kita lihat ya dari sisi zahir ya. Hartanya habis, anaknya meninggal semua, badannya sakit pula. Ya itu kan luar biasa. Paling kalau ada orang musibah, paling mungkin anaknya diambil, tapi hartanya masih ada, badannya sehat. Atau mungkin ada yang badannya sakit, tapi anaknya masih ada, hartanya masih banyak. Itu kan ya. Ini Nabi Ayub terkumpul 3 kemalangan dalam hidupnya. Semua bayangkan ya, kalau anak meninggal 1 kan masih banyak yang lain ya. Karena ada seorang sahabat ya, ketika anaknya meninggal, lagi latihan kuda itu ya, dia masih bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, engkau berikan aku karunia masih ada anak yang tersisa, engkau hanya ngambil 1 gitu ya, masih bersyukur. Nabi Ayub semua anak habis, meninggal semuanya. Tapi dari nasib atau takdir yang menimpa Nabi Ayub itu 2 kan yang selamat ya, artinya yang sehat ya, hati dan lisannya saja yang selalu berzikir dan mensyukuri nikmat Allah. Itu barulah kita lihat itu apa kata aman tuh itu baru bisa benar pengamalannya. Jadi ucapan aman tuh ya, kalau Nabi Ayub ini kan nggak ngeluh ya kepada Allah, cuman memberikan informasi dengan doa itu ya, anni masaniyat duru wa anta arhamur rahimin, itu hanya doanya itu, padahal isinya minta sembuh aja gitu. Tapi yang diucapkan oleh Nabi Ayub, anni masaniyat duru wa anta arhamur rahimin, ya Allah aku nih saya tuh sakit ya Allah gitu ya. Anni masaniyat duru, dan engkaulah yang maha penyayang di antara semua penyayang. Jadi nggak minta sembuh dia. Nah ini artinya apa yang beliau imannya kepada Allah ya, dengan lisannya itu kan berzikir terus kepada Allah ya. Jadi itu bisa direalisasi dalam dalam kehidupannya sehari-hari, nggak ngeluh, nggak merasa diri paling malang, ya masih bersyukur kepada Allah. Jadi itulah, jadi aman tuh itu kalimat yang luar biasa, jamnya mania, kalimat yang mencakup keimanan, kalimat yang tidak hanya sekedar diucapkan, mudah diucapkan, tapi juga mengandung praktek yang memang mencerminkan keimanan tersebut. Aman tuh billah ya, aman tuh billah. Kemudian istiqomah dengan ucapan tersebut ya. Sebagaimana mungkin kalau kita mungkin ada anak-anak atau siapa suka ada was-was ya, suka pada pertanyaan Allah, terus Allah itu gimana? Terus kalau semuanya itu Allah gimana? Ada atau ada yang misalnya kurang beriman kepada takdir, langsung aja aman tuh billah. Aman tuh billah artinya kita beriman kepada Allah, udah selesai gitu ya. Jadi aman tuh billah itu adalah kalimat keimanan ya. Dan ini adalah wasiat Nabi yang diberikan kepada sahabat tersebut, itu mencakup seluruh agama ini ya, wasiat dalam agama ini seluruhnya, jadi mencakup ya amantu billah. Jadi itu cukup untuk mengisi kehidupan kita, iman kepada Allah, apapun takdir yang Allah berikan, dalam keadaan susahkah takdir itu, senangkah takdir apapun, amantu billah, kita beriman kepada Allah, kita yakin semuanya atas kehendak Allah. Kemudian istiqomah dengan apa yang diucapkan tersebut ya. Kemudian ada lagi ya dalam surat Fussilat ayat 6 ya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Katakan bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwa Rabbmu adalah Rabb yang Maha Esa, fastaqimu, maka istiqomalah di jalan lurus, di jalan yang menuju kepada Allah, wa ilaihi fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, dan mohonlah ampun kepadanya. Jadi ayat ini
memerintahkan untuk istiqomah sekaligus istighfar. Nah, ini Ibnu Rajab kemudian menjelaskan ya. Jadi ayat di atas ini adalah istiqomahlah dan mintalah ampun kepada Allah. Ini merupakan isyarat bahwa seringkali ada kekurangan dalam istiqomah yang diperintahkan. Yang menutupi kekurangan ini adalah istighfar, yaitu permohonan ampun kepada Allah. Istighfar ini mengandung taubat dan istiqomah di jalan yang lurus. Ya kan namanya manusia pasti ada lah ya. Ketika kita berusaha istiqomah ya dengan keimanan kita, pasti ada sedikit barangkali pertanyaan-pertanyaan atau merasa kok begini ya, kok ini ya, kenapa ya, pasti ada gitu ya, maka segera istighfar. Astagfirullahaladzim ya. Bisa jadi ada hal-hal yang dapat menghilangkan pahala-pahala dari kesabaran kita. Kemudian Allah perintahkan di sini istighfarlah. Ya sebagaimana ketika sholat, kita kan disunahkan habis sholat istighfar ya, bukannya alhamdulillah kan yang kita baca, kan kita sudah selesai menunaikan kewajiban kepada Allah ya, lagi sholat ya, udah selesai, assalamualaikum warahmatullah, kiri kanan kan, kemudian kita baca alhamdulillah, udah sholat. Nggak begitu, yang diajarkan Rasul itu istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Kenapa istighfar? Karena kita nggak tahu ya, lagi sholat itu barangkali hati kita itu tidak tunduk kepada Allah. Hanya ucapan saja yang kita ucapkan dengan anggota tubuh itu mengikuti bagaimana kita sholat ya, tunduknya, sujudnya, tapi hatinya entah kemana. Nah ini bisa jadi tidak menyempurnakan ibadah sholat kita, maka ditutupilah dengan istighfar. Menunjukkan bahwa kita tobat, mungkin tadi ada kekurangan-kekurangan di dalam sholat. Ya. Jadi di sini perintah istiqomah, kemudian istighfar. Baik, kita mulai ya. Bagaimana kita semua, jadi saya menyampaikan materi ini juga sebenarnya saya tujukan buat saya, keluarga ya, buat kita semua ya. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena mengingatkan itu baik, sangat baik bagi orang yang beriman, kita buat kita semua ya. Jadi apa yang saya sampaikan kepada ibu-ibu itu bukan berarti saya itu sudah benar, sudah sempurna, tidak. Kita sama-sama belajar mengamalkannya ya. Justru karena kita membahas ini, mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan ya. Karena namanya hidayah, kita nggak tahu, hati itu kan bolak-balik ya. Kita nggak tahu ya, namanya manusia itu ya nggak semuanya selalu berada dalam keadaan keimanan. Sebagaimana pernah terjadi di masa tabi'in ya, di masa yang terbaik, itu ada seorang muazin, ya dia tuh tugasnya itu adalah azan. Ketika dia di menara itu, azan, selesai azan, terus dia lihat ke bawah tuh ada suatu rumah, ada jendela, ada perempuan cantik di situ di jendela, yang membuat dia tuh jatuh cinta, kagum dengan cantiknya tuh ya. Nah itu beberapa kali dilihat, jatuh cintalah dia dengan perempuan itu. Nah dia samperin tuh setelah selesai sholat, dia samperin terus dia mengungkapkan isi hatinya. Aku cinta dengan kamu, aku ingin menikahimu. Nah, kata perempuan tuh apa? Oh nggak bisa, saya tuh nggak seagama. Ternyata dia orang Nasrani ya, nggak seakidah. Nggak mungkin kamu bisa menikah dengan saya, tapi saya cinta sekali dari pandangan pertama, gitu katanya gitu ya. Nah, kata perempuan tuh kalau mau nikahin saya, kamu keluar dulu dari agama kamu, baru bisa kamu minta sama orang tuaku, baru bisa kamu ini apa namanya menikahiku katanya. Ya udah saya keluar dari agama saya supaya bisa nikah dengan kamu. Ayo kalau gitu ikut apa, ketemulah orang tuaku. Dia rumahnya tuh bertingkat ya, baru naik ke tingkatnya itu tuh jatuh tergelincir, dia mati. Berarti dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan murtad. Ya. Makanya kita kan nggak tahu dalam hidup kita ini ya Allah, mudah-mudahan kita selalu senantiasa istiqomah di jalan Allah ini ya, mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah ya, tidak diberikan ujian-ujian berat ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa istiqomah hingga akhir hayat? Yang pertama itu adalah selalu memohon pertolongan kepada Allah ya. Dan Rasulullah itu kan tadi sudah saya sampaikan, selalu itu doa paling suka, paling sering dibaca oleh Rasulullah. Itu juga dalam rangka mengajarkan umatnya juga ya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya. Kalau kita mau ini semua ya untuk keluarga kita ya. Kalau ini kan aku ya, kalau kita mau juga mewakili keluarga kita agar diberikan keistiqomahan ini supaya hati kita tidak dibolak-balikan Allah, bisa diganti Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ada lagi tambahan biasanya kalau para ulama tuh wa ta'atik ya. Tetapkanlah hati kami dalam agamamu dan ketaatan kepadamu ya. Jadi ini ketika ditanya kepada beliau kenapa, beliau menjawab
Sesungguhnya tidaklah Bani Adam itu melainkan hatinya berada di antara dua jari dari jemari Allah. Maka siapa yang dikehendaki akan ditetapkan hatinya, dan siapa yang dia kehendaki akan dipalingkan hatinya. Makanya kita kan nggak tahu